Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Narfiatul Hasanah dengan NIM 402200177 dan Nuriana Hidayatul dengan NIM 402200178. Kami membuat video ini untuk memenuhi tugas presentasi materi akuntansi konsolidasi dengan tujuan agar mempermudah mahasiswa memahami materi. Judul materi pada pertemuan kali ini adalah transaksi entitas induk dan entitas anak, aset tetap yang tidak disusutkan. Transaksi penjualan aset tetap antara entitas dalam satu kelompok usaha sering terlibat berbagai transaksi. Salah satunya adalah transaksi jual beli aset tetap. Aset tetap sebagai salah satu aset yang penting dalam mendukung operasional perusahaan seringkali diperoleh entitas dari entitas induk, entitas anak, atau dari entitas lain yang juga entitas anak dari entitas induk yang sama. Dampak terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi. Dampak terhadap pencatatan entitas induk. Transaksi penjualan aset tetap antara entitas induk dan entitas anak dapat menghasilkan keuntungan atau kerugian. Keuntungan atau kerugian tersebut belum terrealisasi selama aset tersebut masih dimiliki oleh entitas anak atau entitas induk. Atas keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi tersebut, entitas induk harus membuat pencatatan. Dampak terhadap jurnal eliminasi, transaksi jual beli aset tetap antara entitas induk dan entitas anak juga harus dieliminasi dalam rangka penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Dilihat dari sisi konsolidasi, aset tetap yang diperoleh entitas anak dari entitas induknya atau sebaliknya harus dicatat pada nilai perolehan dari pihak non-afiliasi. Dengan demikian, selama aset tetap tersebut masih digunakan oleh entitas anak atau entitas induk, maka keuntungan atau kerugian yang diakui oleh entitas induk atau entitas anak belum terrealisasi. Untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasian, maka dibuat jurnal eliminasi atas keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi tersebut. Keuntungan atau kerugian atas penjualan aset tetap antara entitas induk dan entitas anak akan terrealisasi pada saat pelepasan atau penggunaan aset tetap. Untuk aset tetap yang tidak disusutkan, keuangan atau kerugian atas akan terrealisasi pada saat pelepasan aset tersebut. Sedangkan untuk aset tetap yang disusutkan misalnya bangunan, mesin, kendaraan, keuntungan atau kerugian terrealisasi pada aset tersebut digunakan. Transaksi penjualan aset tetap tidak disusutkan. Seringkali entitas induk terlibat pada transaksi penjualan tanah ke entitas anak, dan atau sebaliknya. Atas transaksi tersebut, entitas induk membukukan keuangan atau kerugian penjualan. Keuntungan atau kerugian tersebut belum terrealisasi apabila tanah tersebut digunakan oleh entitas anak. Realisasi keuntungan atau kerugian penjualan tanah terjadi pada saat pelepasan tanah. Pelepasan tanah bisa terjadi karena penjualan, penghentian pengakuan, atau pertukaran. Dampak transaksi penjualan aset tetap tidak disusutkan terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi. Contoh berikut memberikan gambaran komprehensif dampak transaksi penjualan aset tetap tidak disusutkan atau tanah oleh entitas induk ke entitas anak, baik terhadap pencatatan entitas induk maupun jurnal eliminasi yang harus dibuat pada saat penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Jurnal eliminasi atau E1 merupakan jurnal eliminasi dasar yang dibuat untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen PT Nusantara dan kepentingan non-pengendali serta investasi awal PT Nusantara di PT Andalas. Pada tabel tersebut dapat diketahui bahwa tanah yang diperoleh PT Andalas dari PT Nusantara masih berada di PT Andalas sampai akhir 2015. Sehingga dari sudut pandang konsolidasi, keuntungan penjualan tanah yang terdapat dalam buku PT Nusantara harus dieliminasi. Tanah juga nilainya dikurangi agar tanah tersaji sebesar nilai perolehan dari pihak non-afiliasi pada laporan keuntungan konsolidasian. Jurnal eliminasi yang dibuat adalah sebagai berikut. Keuntungan penjualan tanah. Debit 30 juta. Tanah kredit 30 juta. Pada tabel 3E dapat diketahui bahwa tabel tersebut merupakan jurnal eliminasi dasar yang dibuat untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen PT Nusantara
dan kepentingan non-pengendali serta investasi awal PT Nusantara di PT Andalas. Kemudian pada tabel 4E dapat diketahui bahwa tabel tersebut merupakan jurnal eliminasi yang juga dibuat untuk mengeliminasi keuntungan penjualan tanah yang masih belum terrealisasi sampai dengan akhir 2016. Tanah dijual pada tahun 2016. Pada tahun 2016, PT Andalas menjual tanah yang diperoleh dari PT Nusantara pada harga 170 juta. Atas penjualan tersebut, PT Andalas membukukan keuntungan sebesar 20 juta. PT Andalas melaporkan laba bersih, melaporkan perolehan laba bersih sebesar 270 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 100 juta. Karena tanah yang diperoleh dari induk telah terjual, maka keuntungan penjualan tanah PT Nusantara sebesar 30 juta telah terrealisasi. Oleh karena itu, PT Nusantara harus melakukan pencatatan atas keuntungan penjualan tanah yang telah terrealisasi berikut ini. Investasi pada PT Andalas, debit 30 juta, bagian laba atas PT Andalas, kredit 30 juta. Pada tahun 2016, PT Andalas menjual tanah yang diperoleh dari PT Nusantara pada harga 170 juta rupiah. Atas penjualan tersebut, PT Andalas membukukan keuntungan sebesar 20 juta rupiah. PT Andalas melaporkan laba bersih, melaporkan perolehan laba bersih sebesar 270 juta rupiah dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 100 juta rupiah. Karena tanah yang diperoleh dari induk telah terjual, maka keuntungan penjualan tanah PT Nusantara sebesar 30 juta rupiah telah terrealisasi. Oleh karena itu, PT Nusantara harus melakukan pencatatan atas keuntungan penjualan tanah yang telah terrealisasi berikut ini. Investasi pada PT Andalas dapat 30 juta rupiah, bagian laba atas PT Andalas kredit 30 juta rupiah. Berikut tabel perhitungan jurnal eliminasi terdapat pada tabel 6.9. Dijualnya tanah pada 2016 juga berdampak pada jurnal eliminasi berikut ini. Tidak ada jurnal eliminasi untuk menghapus dampak transaksi penjualan tanah antara PT Nusantara dan PT Andalas karena tanah telah terjual, sehingga keuntungan penjualan tanah yang dibukukan PT Nusantara pada tahun 2015 telah terrealisasi. Transaksi hilir penjualan aset tetap tidak disusutkan. Untuk memperoleh pemahaman secara komprehensif tentang prosedur konsolidasi di mana terdapat transaksi hilir penjualan aset tetap yang tidak disusutkan atau tanah, digunakan ilustrasi yang sama dengan transaksi hulu di atas dengan menyesuaikan saldo beberapa akun terkait dengan transaksi penjualan tanah oleh anak ke entitas induknya. Contoh 6.3, transaksi hilir penjualan tanah. PT Nusantara melakukan pembelian 75% saham PT Andalas pada 1 Januari 2015 pada nilai bukunya yaitu 900 juta rupiah. Nilai wajar kepentingan non-pengendali pada saat itu sama dengan nilai bukunya sebesar 300 juta rupiah. Selama tahun berjalan, PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 220 juta rupiah dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 50 juta rupiah. Neraca saldo kedua perusahaan per 31 Desember 2015 disajikan di tabel 6.10. Dalam akun tanah PT Nusantara, terdapat tanah yang diperoleh dari PT Andalas sebesar 70 juta rupiah. Tanah tersebut diperoleh PT Andalas dari pihak non-afiliasi pada harga 50 juta rupiah sehingga PT Andalas membukukan keuntungan atas penjualan tanah tersebut sebesar 20 juta rupiah sampai 31 Desember 2015. Tanah tersebut masih dimiliki oleh PT Nusantara. Berikut neraca saldo per 31 Desember 2015. Prosedur konsolidasi tahun pertama 2015. Pencatatan PT Nusantara 2015. PT Nusantara mencatat investasinya di PT Andalas dengan menggunakan metode ekuitas. Maka pencatatan yang dibuat PT Nusantara selama tahun 2015 adalah sebagai berikut. Mencatat pembelian saham PT Andalas. Pada 1 Januari 2015, investasi pada PT Andalas debit 900 juta rupiah, kas kredit 900 juta rupiah. Mencatat bagian PT Nusantara atas laba bersih PT Andalas pada 31 Desember 2015. Investasi pada PT Andalas debit 150 juta rupiah, bagian laba atas PT Andalas
kredit 150 juta rupiah. Mencatat bagian PT Nusantara atas dividen PT Andalas pada 31 Desember 2015, kas debit Rp37.500.000, investasi pada PT Andalas kredit Rp37.500.000. Selama periode 2015 terdapat transaksi hilir, yaitu penjualan tanah oleh PT Andalas ke PT Nusantara pada harga Rp70 juta. Atas penjualan tersebut, PT Andalas membukukan keuntungan sebesar Rp20 juta karena sampai dengan akhir periode 2015, tanah tersebut masih dimiliki PT Nusantara. Maka, keuntungan atas penjualan tersebut belum terrealisasi. PT Nusantara mencatat keuntungan yang belum terrealisasi hanya sebesar porsi kepemilikan PT Nusantara saja, yaitu 75% dari Rp20 juta. Jurnal yang dibuat oleh PT Nusantara adalah sebagai berikut. 31 Desember 2015, bagian laba atas PT Andalas debit Rp15 juta, investasi pada PT Andalas kredit Rp15 juta. Berikut adalah perhitungan nilai aset bersih PT Andalas dan bagian PT Nusantara dan kepentingan non-pengendali atas aset bersih tersebut. Terdapat tabel perhitungan jurnal eliminasi pada tabel 6.11. Jurnal eliminasi 7E merupakan jurnal eliminasi dasar yang dibuat untuk mengeliminasikan bagian laba dan dividen PT Nusantara dan kepentingan non-pengendali serta investasi awal PT Nusantara di PT Andalas. Berikut eliminasi ekuitas dan investasi pada PT Andalas. Tanah yang diperoleh PT Nusantara dari PT Andalas belum terjual sampai akhir 2015, sehingga dari sudut pandang konsolidasi, keuntungan penjualan tanah PT Andalas harus dieliminasi. Jurnal eliminasi yang harus dibuat adalah keuntungan penjualan tanah debit Rp20 juta, tanah kredit Rp20 juta. Berikut merupakan kertas kerja konsolidasian 2015 terdapat pada tabel 6.12. Prosedur konsolidasi tahun kedua 2016. Untuk periode 2016, PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar Rp250 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar Rp100 juta. Tanah yang diperoleh PT Nusantara dan PT Andalas pada periode 2015 masih dimiliki PT Nusantara sampai periode 2016 berakhir. Pencatatan PT Nusantara 2016. PT Nusantara mencatat investasinya di PT Andalas dengan menggunakan metode ekuitas, maka pencatatan yang dibuat PT Nusantara selama tahun 2016 adalah sebagai berikut. Mencatat bagian PT Nusantara atas laba bersih PT Andalas. Pada 31 Desember 2016, investasi pada PT Andalas debit Rp187.500.000, bagian laba atas PT Andalas kredit Rp187.500.000. Mencatat bagian PT Nusantara atas dividen PT Andalas pada 31 Desember 2016. Kas debit Rp75 juta, investasi pada PT Andalas kredit Rp75 juta. Tanah yang diperoleh dari PT Andalas pada tahun 2015 masih berada di PT Nusantara sampai akhir 2016, sehingga keuntungan dari penjualan tanah tersebut belum terrealisasi. Oleh karena itu, tidak terdapat pencatatan yang harus dibuat oleh PT Nusantara. Berikut tabel perhitungan jurnal eliminasi terdapat pada tabel 6.13. Jurnal eliminasi 9E merupakan jurnal eliminasi dasar yang dibuat untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen PT Nusantara dan kepentingan non-pengendali serta investasi awal PT Nusantara di PT Andalas. Berikut eliminasi ekuitas dan investasi pada PT Andalas.
Jurnal eliminasi diperlukan untuk mengeliminasi keuntungan atas penjualan tanah yang belum terrealisasi sampai dengan akhir periode 2016. Jurnal eliminasi yang dibuat adalah investasi pada PT Andalas, dapat 15 juta rupiah, kepentingan non-pengendali, dapat 5 juta rupiah, tanah, kredit 20 juta rupiah. Berikut merupakan kertas kerja konsolidasian 2016 terdapat pada tabel 6.14. Tanah dijual pada 2016. Jika tanah yang diperoleh PT Nusantara dijual pada tahun 2016, maka keuntungan penjualan tanah sebesar 20 juta rupiah telah terrealisasi. Oleh karena itu, PT Nusantara harus melakukan pencatatan atas keuntungan penjualan tanah yang telah terrealisasi berikut ini. Investasi pada PT Andalas dapat 15 juta rupiah, bagian laba atas PT Andalas, kredit 15 juta rupiah. Berikut tabel perhitungan jurnal eliminasi terdapat pada tabel 6.15. Dijualnya tanah pada tahun 2016 juga berdampak pada jurnal eliminasi berikut ini. Berikut eliminasi ekuitas dan investasi pada PT Andalas. Tanah yang diperoleh dari PT Nusantara dari entitas anak telah terjual pada tahun 2016, sehingga tidak ada jurnal yang dibuat untuk mengeliminasi keuntungan penjualan tanah yang pernah dibukukan oleh PT Andalas. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.